Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Rati Anini Putri dengan NPM 202145500220. Perkenalkan nama saya Amanda Molina dengan NPM 202145500178. Saya Siti Fadia Arikasawa dengan NPM 202145500201. Di sini kami ingin mempersembahkan video yang telah kami buat tentang rumah adat Bali. Rumah adat Bali umumnya memiliki pintu masuk berupa gapura Candi Bentar. Gapura ini berada di area halaman rumah yang diikuti dengan pura dan anak tangga serta pagar besi yang terhubung dengan gapura. Secara filosofis, hal ini berarti kedinamisan dan keselarasan hidup dalam sebuah hubungan yang harmonis. Pembangunan rumah adat Bali juga mengikuti aturan khusus seperti letak bangunan, dimensi pekarangan, arah desain struktur bangunan dan juga konstruksi, sehingga arsitek yang membangun rumah Bali juga tidak sembarangan karena harus berkonsultasi khusus dengan undagi atau seniman yang membangun struktur rumah Bali. Wantilan adalah sebuah paviliun Bali atau balai yang digunakan untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang. Wantilan adalah jenis balai terbesar dalam arsitektur Bali. Sebuah wantilan pada dasarnya merupakan sebuah balai tanpa dinding besar yang ditempatkan di bawah atap bertingkat besar. Sebagai bangunan umum, wantilan biasanya terletak di persimpangan atau lapangan utama desa dan berfungsi sebagai ruang terbuka untuk mengadakan kegiatan masyarakat seperti ruang pertemuan atau pertunjukan gamelan untuk publik. Rumah adat Bali memiliki beragam ukiran batu di setiap bangunannya, yaitu pada tembok, tangga, dan juga patung. Dikarenakan di Bali banyak pengrajin karya seni ukiran dan sangat menghargai seni, jadi bangunan-bangunan di Bali banyak mengandung unsur ukiran. Tidak hanya ukiran yang terbuat dari batu, bangunan Bali juga banyak sekali ukuran yang terbuat dari kayu, dan juga menggunakan bata sebagai bagian dari tembok rumah adat. Salah satu contohnya adalah bangunan Kori Agung. Bangunan ini merupakan pintu masuk suatu rumah untuk para tamu-tamu agung yang datang ke rumah tersebut. Balai Paruman terdapat tangga dan teras yang terbuat dari keramik, lalu terdapat pula ukiran kayu pada sekeliling atapnya. Bangunan ini berfungsi sebagai musyawarah dan mempersiapkan sesaji menjelang upacara keagamaan. Sanggan Penunggun Karang yaitu tempat yang berfungsi untuk persembahan sesaji yang terbuat dari batu dan terdapat banyak ukiran. Di bangunan Balai Gede terdapat lantai dan tangga yang terbuat dari keramik. Juga terdapat pilar-pilar yang berbahan marmer dan ukiran-ukiran kayu. Terdapat pula atap bangunan dari kayu yang membentuk rimah segitiga. Balai Gede digunakan untuk pelaksanaan upacara manusyayadna, yaitu upacara yang diadakan sehubungan dengan siklus kehidupan manusia. Adapun tempat menaruh sesaji yang terbuat dari batu bata dan batu yang diukir. Balai Gedong. Di Balai Gedong terdapat dua patung berbentuk gadis yang terbuat dari batu. Lalu seperti pada bangunan yang lain, di sekeliling atapnya terdapat ukiran-ukiran. Pintunya terbuat dari kayu yang memiliki ukiran dengan unsur hiasan emas. Adapun di sekeliling pintu terdapat ukiran yang terbuat dari batu.
dan tembok yang terbuat dari gabungan batu dan batu bata. Merajan adalah tempat beribadah atau bangunan tempat persembahan sesaji pada Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Pintu bangunan ini terbuat dari kayu yang diberi ukiran yang bernuansa emas. Di kanan kirinya terdapat patung yang terbuat dari batu dan temboknya terbuat dari batu bata. Lalu pada bagian atas terdapat ukiran batu yang bertumpuk. Balai Aling-Aling. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat untuk membaca ataupun belajar. Lantai dan tangganya terbuat dari keramik. Lalu terdapat pilar-pilar yang terbuat dari kayu dengan kaki pilar yang terbuat dari marmer. Di bagian atasnya terdapat ukiran batu dan dengan atap kayu yang berbentuk limas.